Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan tanpa apapun. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali belajar hari ini. Semoga setiap langkah kita selalu dalam ridhonya Allah dan keberkahannya. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mempelajari bab 2, yaitu meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ayo kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, ataupun sebelum kita membahas apa itu jujur, mari kalian perhatikan hadis berikut ini. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjar, innakum qad wallaitum amra halakat fihi al-umam as-salifatul mikyalu wal mizan. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, apa itu jujur? Nah, jujur adalah mengatakan yang benar sesuai fakta dan melakukan sesuatu tanpa niat untuk menipu. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk selalu berkata dan bersikap benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda bahwa kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam muamalah begitu juga, segala bentuk hubungan atau transaksi antara manusia, sifat jujur itu menjadi kunci utama untuk meraih berkah, baik itu jual beli, pinjam meminjam, ataupun kerjasama lainnya. Kejujuran akan membuat semua pihak merasa aman dan percaya. Sebaliknya, kebohongan hanya akan membawa dosa dan masalah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, sebagai indikator pelajaran, marilah kalian mendengarkan dan menyimak dengan khusyuk. Bapak akan membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dengan tartil, sehingga kalian nanti bisa mempraktikkan sesuai apa yang Bapak sampaikan dan apa yang Bapak bacakan. Tolong diperhatikan anakku sekalian.
Bapak akan memulai untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktadu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka masijjin kitabum marqum wailu yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukadzibu biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu cara membacanya surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dengan tartil ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah satu, meningkatkan kecintaan kalian terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Terakhir, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua yang Bapak sampaikan tadi dapat kita rangkumkan sebagai berikut. Yang pertama, jujur merupakan satu sifat atau suatu sifat yang sangat penting karena sebagai pondasi kepercayaan seseorang kepada kita ya. Yang kedua, jujur adalah akhlaknya para nabi yang harus kita teladani karena akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan kepada diri kita dan juga kebaikan kepada orang lain dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, bentuk jujur beragam. Ada jujur dalam niat, ucapan, tindakan, dan perjanjian, jujur dalam muamalah, dan jujur dalam pengalaman agama. Yang keempat, dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, Allah melarang keras dengan ancaman azab yang sangat pedih bagi orang yang berlaku curang, terutama curang di dalam jual beli. Orang-orang ini termasuk dalam golongan orang yang durhaka dan akan dicatat ke dalam neraka Allah yang bernama Sijjin. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat.
untuk diri Bapak pribadi dan kalian semua. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.